Ya memang tuntutan kita dari mahasiswa terhadap siswa SMA tuh beda banget. Kalau kita SMA tuh mungkin kita nggak ngerjain tugas, gurunya yang ngejar. Ayo dek, kerjakan dek, ayo nak, kerjakan nak gitu. Tapi begitu kita masuk di perkuliahan, dosen itu tuh kayak bersikap kalian tuh udah dewasa. Kenalin nih bintang tamu spesial kita, yaitu Kak Yunobi. Halo Kak, selamat datang di podcast perdana kita. Kenalin, saya Reza dari Stikes Hang Tua Surabaya, Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Dan saya Nadia dari Stikes Hang Tua Surabaya, Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Bentar. Ini dokter atau aktor Korea sih? Kok mukanya ganteng banget ya? Iya, ganteng banget. Kalau boleh tahu, dokter asli mana sih? Saya campuran sebenarnya Mbak. Jadi papa saya Madura, ibu saya Jepang. Jadi keluarlah saya seperti ini. Berarti salah ya, kita bukan aktor Korea, aktor Jepang ini. Aktor Madura harusnya. Tapi sikit-sikit juga gitu ya. Sama kayak kamu ya. Terus nih dok, kita mau tanya ya dok, kenapa sih dokter pilih jurusan kedokteran, nggak pilih jurusan lain? Oke. Jadi masuk kedokteran itu bagaikan sebuah panggilan hati tersendiri gitu. Jadi kalau dari kecil saya selalu ditanyain, kamu gedenya mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu. Mau gedenya mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu. Jadi memang dari kecil sudah pengen jadi dokter gitu, padahal keluarga saya nggak ada yang sama sekali basic dokter gitu. Bapak, ibu semuanya pekerja swasta, punya toko. Kemudian kalau kakak-kakak saya semuanya jadi guru gitu. Bahkan saya juga hampir sempat mau dibikin jadi guru juga ya. Jadinya nggak harus jadi dokter gitu. Jadi memang satu, karena panggilan hati sendiri, saya pengen banget jadi dokter karena jadi dokter itu adalah pekerjaan yang mulia. Kita bisa membantu orang, menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Tuhan gitu ya. Jadi itu membuat saya menjadi lega gitu sebagai manusia, karena kita bisa membuat orang lain bahagia dan bisa bermanfaat untuk sekitar gitu. Akhirnya terwujud ya dok ya? Dokter, kan banyak ya orang-orang itu yang menganggap pendidikan kedokteran itu susah. Selama menjalani pendidikan kedokteran ini, apa sih gimana yang tersusah itu untuk dokter itu? Kayaknya tak tanyain balik ya. Menurut Mbak Reza sama Mbak Nadia, kuliah di daerah kedokteran tuh, di daerah kesehatan tuh susah nggak? Kalau menurut saya sih susah. Ya udah sama sih, 11-12 sih. Sebenarnya susahnya sih ya sama lah ya. Setiap profesi, setiap pekerjaan itu pasti ada kesusahannya masing-masing. Cuma kalau yang aku rasain pribadi nih ya, waktu kuliah di kedokteran tuh, satu, kuliahnya lama banget. Iya, nggak selesai tahu nggak sih, kayak semester 1 ospek juga kan ya Mbak Reza sama Mbak Reza ya. Jadi kelas semester 1-nya ospeknya 1 semester. Kemudian masuk lagi pelajaran anatomi. Nah, pusing ya dok, pusing banget. Kita dapat anatomi aja pusing. Anatomi, fisiologi, biokimia, pokoknya semua materi-materi kedokteran dasar itu dapat semua, dan jangkanya tuh pendek-pendek karena di tempat saya kuliah itu tuh pakai sistem semi block, jadi durasinya tuh sekitar 1 bulanan gitu. Jadi ya kita tahu semua lah ya, buku kedokteran, buku kesehatan tuh kan tebel-tebel. Nah, gitu, gimana cara belajarnya? Terus materi dosen juga sehari tuh dari jam 7 sampai jam 3 udah kayak anak SMA gitu ya kan. Cuma kita bedanya pakai baju bebas, anak SMA pakai baju sekolah. Betul. Jadi kuliahnya dari pagi sampai sore, belajarnya belum dapat gini-ginian, belum lagi organisasi, bener, tugas organisasi gitu. Makanya nih Mbak Nadia sama Mbak Reza ini keren banget gitu. Dokter juga keren kok. Kuliah sambil organisasi gini, pembagian waktunya keren banget. Tapi dokter, menurut saya nih dokter tuh hebat. Kenapa? Karena kalau saya sendiri itu pengen masuk dokter, tapi selain nggak mampu, itu aku takut sama darah, terus takut yang menghadap itu apa? Kadaver. Iya, kadaver itu. Oh, iya. Terus itu gimana sih dokter bisa sampai berani? Karena susah banget dokter kalau masuk ke kedokteran itu. Ya, kalau aku sendiri sih kayaknya nggak punya
takut sama darah gitu ya, entah psikopat atau gimana. Enggak deh, enggak ya. Jadi kayak memang ya ada beberapa temanku juga ada yang punya beberapa rasa takut terhadap darah atau kadaver gitu. Bahkan waktu praktikum pertama ketemu sama kadaver, oh ya buat yang belum tahu kadaver itu apa, kadaver itu adalah semacam preparat tubuh manusia atau mayat yang dibuat untuk belajar pada saat belajar anatomi supaya kita tahu struktur mana yang bisa dipelajari gitu. Jadi kalau kita bilangnya kadaver itu adalah guru besar karena memberikan kita banyak ilmu. Waktu itu cerita lucu nih ya, bukan lucu juga sih, kayak yang memorable aja gitu. Temenku waktu praktikum anatomi itu ya nggak kuat, satu sama baunya, bau formalin ya kan. Terus yang kedua tuh nggak kuat juga karena shock banget baru pertama kali lihat ada kadaver segitu banyak gitu, langsung kayak entah dia pusing atau apa, terus akhirnya dia pingsan gitu. Ya udah akhirnya dia balik lagi gitu. Jadi orang bilang sih katanya jalaran sokot ulino gitu ya, jadi katanya bakalan suka seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi ya dibiasa-biasain aja sih, Dinikmatin aja. Nikmatin prosesnya. Dulu waktu ambil darah pertama kali nggak kuat aku tuh, hampir mau muntah juga sih karena lihat darah segini banyaknya. Tapi terus akhirnya kebiasaan sampai sekarang lihat ngambil darah, oh ya udah. Hebat. Tapi kan kalau kayak gitu juga kita harus praktek sendiri toh. Iya, Jadi harus kayak, praktek sendiri biar bener, bisa tahu. sebelum ke pasien ya kita coba-coba sendiri juga sesama Daripada teman. salah di pasien nanti. Bener, jadi kayak gitu juga. Terus apa lagi ya? Kalau kalian pertama kali masuk di bagian kesehatan gini, kalian takut sama darah-darah gitu nggak? Kalau selama ini kita kan kita baru semester 1 kan ya, satu Dok. mahasiswa. Itu kita belum menghadap sama darah. Iya, belum menghadap sama darah. Jadi mungkin menurut saya ya, ambil jurusan MIK itu jalan yang terbaik untuk yang menghindari darah. darah itu Pengen tersebut. masuk ke kesehatan tapi mau takut menghindar darah itu darah. kesempatan terbaik itu ambil MIK. MIK. Oh gitu. Terus sekarang dokter kesibukannya apa sih? Oke, sekarang sih aku kesibukannya praktek profesi dokter muda di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian sama belajar aja sih, sama ngisi-ngisi konten aja di TikTok gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Ke materi. tentang oke, mental health. Siap. Oke. BTW Dok, boleh nggak sih aku curhat sedikit gitu ke dokternya? Boleh. Nah, gini Dok, kan kita mahasiswa baru nih Dok, baru beradaptasi dengan perkuliahan ya Dok. Kan banyak tugas, terus Stres banget. iya stres banget sama tugas, terus kan deadline-nya itu Cepet gitu. cepat gitu, bikin serangan jantung. Terus kadang kan jaringan internet kan ini suka hilang sama kayak dia ya. Waduh, siapa? Terus saya kan anak rantau nih Dok, dokter juga kan anak rantau pasti Betul di sini. sekali. Gimana sih caranya mengatasi? Aku kan takut mengecewakan orang tua gitu, takut nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Itu gimana sih Dok? Kalau masalah tugas nih ya, mahasiswa SMA tuh beda banget. Kalau kita SMA tuh mungkin kita nggak ngerjain tugas, gurunya yang ngejar. Iya. Ayo dek, kerjakan dek, ayo nak, kerjakan nak gitu. Tapi begitu kita masuk di perkuliahan, dosen itu tuh kayak bersikap kalian tuh udah dewasa, kalian sudah memiliki umur yang cukup untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kamu ngerjain tugas ya nggak apa-apa, nggak ngerjain tugas ya juga nggak apa-apa gitu. Karena kan masuk kuliah itu kan sebenarnya keinginan pribadi. Karena kan dari pemerintah sendiri kan wajib belajar 9 tahun gitu. Jadi perkuliahan itu adalah kayak bonus gitu ya. Jadi yang mampu dilakukan. Masalah tugas ya itu juga, kalau kamu mampu melaksanakan tugas tepat waktu dikumpulkan, kalau tidak tepat waktu ya sudah, itu resikomu sendiri karena kan kamu yang memilih untuk ngambil di Jurusan perkuliahan ini. ini. Betul. Nah kalau dari anak rantau sendiri nih, kalau dari aku nih ya, kan aku tinggal jauh nih dari orang tua, jadi gimana ya caranya supaya aku tetap membakar semangat gitu, biar tetap semangat belajar, biar nggak ketinggalan pelajaran yang lain. Jadi yang aku lakukan itu satu, aku ingat motivasi kalian, motivasi kita semua masuk di kuliahan ini tuh apa gitu. Kalau misalkan motivasinya itu
cuma pengen biar keren-kerenan aja di Instagram gitu, Iya. kuliah di luar kota gitu, itu salah besar. Ya boleh lah ya, tapi nomor sekian gitu. Tapi Iya. ingat dulu, motivasi kalian kuliah itu tuh apa? Apakah kalian pengen menjadi kebanggaan orang tua kalian? Apakah kalian ingin menjadi pribadi yang berguna di masa depan nanti gitu? Itu tetap harus ditanamkan. Begitu kalian capek, begitu kalian merasa jenuh atau burn out dengan kondisi semuanya, kalian ingat-ingat lagi, apa motivasi kalian yang membuat kalian kuliah di sini? Apa sih yang bikin kalian tuh semangat? Kuliah jauh-jauh tuh apa gitu? Iya, Masa iya. kuliah jauh-jauh nggak ada hasilnya gitu? Iya, iya. Jadi itu yang harus ditanamkan benar-benar. Misalkan mulai capek lagi, ya nggak apa-apa lah ya, namanya capek kan, manusia juga bukan robot, Iya, jadi benar. boleh-boleh aja capek. Cuma tetap harus diingetin tuh di dalam pikiran kita kalau misalkan, oh iya, aku kuliah jauh-jauh dari daerah asalku ke Surabaya, meninggalkan orang tua, keluarga. Berarti ini aku harus ada sesuatu yang aku gapai, ada sesuatu yang harus aku peroleh. Jadi diingat-ingat aja itu. Gitu. Kalau aku sih gitu, biar tetap semangat nih ya. Sama ini lagi, tanamkan mindset kalau anak rantau tuh nggak kalah hebat dengan Iya. orang asli kota itu Iya, gitu. Iya, Jadi betul. bikin nama baik kota asal kalian tuh jadi hebat gitu. Oh, kalau misalkan aku nih ya, Iya. karena aku dari Madura nih. Iya. Jadi dibilang gini, oh ternyata ada ya orang Madura kayak kamu gitu. Jadi Hebat. dibilangnya tuh seperti itu. Terus ya dok, boleh nggak sih bagi tips and tricksnya itu supaya mental kita itu tetap terjaga gitu walaupun kita itu udah ketumpuan sama tugas, terus menghafal coding terus. Iya, terus belum lagi kalau di ghosting sama dia gitu. Iya, gitu. siapa? Amin, gimana? Siapa tuh? Itu gimana ya dok? Kalau tips dari aku sendiri ya, yang sering Iya. aku lakukan itu satu adalah plan atau organizing. Bikin semua yang kamu lakukan, yang kamu bakalan lakukan itu terjadwal, tersusun dan terstruktur. Jadi misal hari Senin mau bikin apa, tulis. Tek, 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 tek. Selasa apa, tulis. Tek, 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 tek. Kemudian kalau kamu udah bikin jadwal, itu artinya kamu sudah menyelesaikan 50% tanggunganmu. Karena apa? Dengan terjadwal itu, kamu bisa tahu ngatur waktunya. Deadline-nya segini, 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 gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu pekerjaan lain yang lebih mendadak, kita nggak bisa switch gitu tiba-tiba. Karena kita udah terpaku sama jadwal tersebut. Nah, yang kedua, kita harus bikin yang namanya tabel prioritas. Jadi tabel prioritas itu yang isinya penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak gitu-gitu, yang 4 kuadran itu. Kalian tuh bikin apa yang harus dilakukan secara mendesak tapi penting, apa yang tidak penting tapi mendesak gitu. Kalian harus bisa membagikan prioritas kesibukan kalian tuh di mana. Misal nih, sekarang kan hari weekend ya, Iya, hari libur. weekend, hari libur. Hari Senin ada ujian gitu. Tapi hari Minggu kamu ada nonton gitu, nonton misalkan film yang baru keluar, apa ya, film di bioskop lah ya, anggap Namanya aja. sama pacar ya dok? Iya. Nah, mana yang kamu prioritasin dulu gitu. Misal mungkin untuk sebagian orang nonton di hari Minggu itu adalah suatu reward, self reward Iya, gitu. self-reward. Tapi ingat Senin ada ujian gitu. Nah, balik lagi sama pribadi kalian. Kalian ujiannya siap apa enggak? Kalau ujian kalian siap, ya udah, nggak apa-apa Minggu nonton. Tapi kalau kalian ujian di hari Senin itu tidak siap, wah jangan sekali-sekali kamu nonton di hari Minggu karena itu berbahaya banget gitu. Jadi yang pertama tadi adalah bikin jadwal, yang kedua susun skala prioritas. Jadi dua hal ini itu akan menyelesaikan masalah yang bikin kamu ruwet. Karena kan kita sekarang ngerasa, ih ini kok nggak selesai-selesai ya, Iya, tugas kok banyak banget, ini kok banyak bener. banget. Satu-satunya cara adalah tulis. Misal tugas coding A, deadline hari Senin, ini hari ini. Jadi dengan struktur kayak gitu, kalian tuh udah bisa memetakan apa yang harus dikerjakan duluan, apa yang harus bisa dicicil gitu. Jadi kalau aku sendiri sih gitu, aku bikin jadwal tiap hari. Misal hari Senin ujian Objin, hari Minggu ada jadwal misalkan kayak gini ya, kayak podcast gitu. Terus hari Rabunya ada ujian THT gitu ya. Jadi akan aku jalani satu persatu gitu. At least kalau kita tidak bisa menjalani itu semua, kita tuh bisa live day by day gitu. Jadi yaudahlah jalanin aja hari Jalanin aja ini hari gitu. ini. Jalanin lagi besoknya gimana, besoknya lagi gimana gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya, dibikin jadwal dan tersusun. Kemudian untuk masalah mental sendiri supaya kita tetap
keep healthy with mental, karena kan dari WHO sendiri bilang kalau misalkan kesehatan itu nggak cuma dari fisik sama tubuh doang, tapi juga mental. ada kesehatan mental, spiritual dan sosial juga gitu. Yang aku lakukan adalah kalau lagi semangat belajar, aku joskan aja langsung sekalian, Dikasih karena langsung gitu ya? mumpung lagi semangat gitu. Kalau misalkan udah capek, ya udah nggak apa-apa, istirahat. Nggak apa-apa kok istirahat. Kalau misalkan kamu lihat Instagram gitu, misalkan abis belajar nih ya capek, buka-buka Instagram, lihat teman-teman kalian kok pada belajar semua gitu. Kadang kan ada kan ya temen yang kalau belajar di storyin, Iya, ada. jadi bikin kita makin insecure gitu. Iya. Aduh, aku makin nggak belajar gitu. Tapi sebenarnya dia Nggak belajar. Iya, Orang tapi tahu dia- dia orang tahu dia tuh belajar. Belajar. Rajin. Jadi nggak apa-apa kalau kalian lagi capek belajar, istirahat dulu, ambil semenit 2 menit buat akhirnya buka-buka, baca-baca berita gitu. Nggak apa-apa kok. Kalau misalkan kalian belajar terus capek, kena mental breakdown, gimana dong? Iya. Jadi ya harus sambil dibarengi, seimbang lah, mana waktunya belajar, mana waktunya main, sama mana waktunya istirahat. Itu yang harus disusun. Susun. Jangan jadi mahasiswa yang SKS, sistem kebut semalam gitu. Materinya 1 bulan, tapi belajarnya di akhir. Semalam sebelumnya akhirnya nggak tidur, pas hari H ujian ngantuk, Ngantuk, ketiduran, tiduran. soal ujiannya nggak dikerjain. Nah, lucu banget kan? Iya. Jadi nggak boleh seperti itu. Terus ini dok, saya kan orangnya ekstrovert ya dok. Ini suka yang keramaian, suka keramaian itu. Kok tiba-tiba saya itu jadi introvert, nggak suka keramaian. Padahal dulu itu saya suka banget sama keramaian. Itu gimana sih dok? Oh, kalau masalah ekstrovert atau introvert itu kan terkait kita mau mencari sumber energi kita tuh dari mana. Kalau extrovert itu bukan yang suka mengekspresikan, bukan, Iya. tapi itu lebih ke kita tuh energinya dapat dari mana gitu. Apakah kalau dengan berkumpul bersama teman kita bisa mendapatkan energi? Kalau introvert itu kan berarti kalau kita lagi sendirian itu kita bisa merecharge energi kita kembali. Memang ada kalanya seseorang tuh bisa berubah dari extrovert jadi ambivert atau introvert gitu. Tergantung kita dapatnya dari mana energinya itu. Kalau dari aku pribadi ya, aku bisa mendapatkan energi dari manapun. Jadi makanya kita harus tetap positive vibes aja gitu. Yang negatif buang-buang aja. Yang positif yang up. Kalau masalah ekstrovert atau introvert itu tidak ada yang salah ya. Maksudnya kepribadian tersebut tuh tidak jelek. Misalkan ekstrovert lebih bagus atau introvert lebih bagus, tidak ada. Karena kan itu semuanya balik ke kitanya sendiri. Kita dapat energinya dari mana. Yang paling penting adalah kita tetap bisa jaga positif kita dan kita tetap bisa dapatkan energi itu, jangan sampai kecapean. HP aja dicas, masa kita nggak dicas? Iya, benar. Gitu. Terus apa lagi ya? Yang kamu di ghosting gebetan Iya, itu itu bilang, Kenapa tuh di ghosting? Siapa yang nge-ghosting? Biasa ya dok ya. Spill. Kalau kan kadang kalau satu cewek nggak cukup gitu ya dok. Waduh. Itu tapi juga. kan dokter nggak gitu kayak. Semoga. Semoga ya dok ya. Enggak. Ya boleh dong. Nah itu kan kita ya pasti nggak apa ya, pasti ada gitu ya dok ya, cowok yang nggak cukup satu cewek, terus kita itu pasti jadi overthinking gitu kan. Terus kan Di-ghosting. ya di ghosting terus masuk ke mental kita juga itu ya. Itu supaya kita itu biar nggak keinget terus, itu gimana sih dok supaya Gini aja inget, Adam aja sama Hawa, bukan sama seluruh-seluruhnya. Emang dikira ini apa, zaman kerajaan? Enggak ya, jadi pada dasarnya emang satu orang satu aja, nggak usah yang banyak-banyak. Kalau misalkan dikasih pembelaan lah, ini kan masih dalam tahap penjajakan, Masih kudu harus mana, gitu-gitu. masih seleksi. asrama Iya. putri dok. Kontak HP-nya ya. Asrama putri dok. Jadi asrama putri. Jadi ya gini aja, udah pikirin kalau misalkan ya udah kamu suka oke, nggak suka ya juga nggak apa-apa gitu, karena fokus kita di sini apa, di kota rantau adalah kita untuk belajar. Gitu. Masalah cinta-cintaan sih bonus, ntar kalau kita sukses semuanya pada datang gitu. Dengerin tuh ya yang cowok-cowok. Ya yang cowok-cowok itu yang biasa. Nah, gini dok, denger kan dokter itu dapat beasiswa ya dari kampusnya. Oh ya, Iya. Boleh dong di spill supaya kita tuh juga bisa tahu, gitu ya, bisa kita kan ikutin maba jejaknya nih, Dok. dokter gitu. ya jadi di fakultas kedokteran atau mungkin di fakultas lain ya, itu ada banyak banget beasiswa. Tinggal kita yang aktif-aktifnya aja nyari informasi, ada nggak beasiswanya gitu. Baik itu dari pihak akademik ataupun dari internet gitu.
Jadi kerjaan gue tuh dulu nyari ini tuh beasiswa mahasiswa S1 gitu, beasiswa gratis, SPP, atau jadi kerjanya tuh gitu-gitu terus gitu. Tipsnya yang kalian lakukan adalah para recruiter, para yang bikin beasiswa itu tuh mikir, kebanyakan sih ada yang mulai dari semester 1 ada, tapi yang aku sama ini lihat itu tuh pada mulai dari semester 2 atau dari semester 3. Kenapa? Karena para recruiter beasiswa itu tuh mikir sama menyeleksi kalian tuh selama semester 1 tuh bagus nggak sih gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kalau misal kita mau dapat beasiswa itu, kita harus jaga nilai semester 1 kita. Semester 2, semester 3, misal kayak beasiswa Van der Wijk. Nah, itu tuh mulai dari semester 3. Jadi IPK-nya itu harus 3,5 ke atas gitu. Atau beasiswa PPA. Nah, kalau beasiswa PPA tuh IPK-nya yang aku tahu ya, yang zamanku dulu itu tuh 3 gitu. Jadi IPK-nya minimal 3. Nah, makanya kalian tuh mumpung masih ada kesempatan dari semester 1, semester 2, semester 3, jaga IPK kalian supaya tetap di atas 3. Paling aman deh 3,5 gitu. Karena kalau udah 3,5 kan berarti kalian punya value yang lebih, sehingga nanti para recruiter beasiswanya tuh bakalan, oh ya nih anak nih pinter nih gitu. Jadi dapat gitu. Karena bisa juga nih kalian nggak cuma dapat 1 beasiswa gitu, jadi bisa dapat 2 beasiswa atau mungkin 3 beasiswa, karena lumayan banget gitu dapat beasiswa. Apalagi kan ya katanya nih stereotipnya anak FK tuh kaya gitu, jadi beasiswa tuh nggak ada yang ngambil. Nah, jadi ya manfaatkan kesempatan itu. Kalau ada beasiswa apply aja, masalah diterima nggak diterima urusan belakang, yang penting kita udah berusaha gitu. Terus dokter punya keinginan nggak sih bangun rumah sakit sama atau klinik gitu? Ada sempat kepikiran. Siapa tahu kita kan bisa joinan. Bisa join. Gitu. Udah kenal dokter lewat jalur dalam gitu. Ada sih sempat kepikiran gitu, kayak oh ini halu belaka ya, tapi ya semoga aja siapa tahu ya. Amin. Jadi aku tuh pengen bikin rumah sakit di suatu daerah terpencil, di mana rumah sakitnya itu akan menggratiskan semua biaya tersebut gitu. Atau kalau misalkan mungkin untuk masalah gratisan biaya itu mungkin agak sulit ya, atau kita memanfaatkan atau memaksimalkan program dari pemerintah, misalkan yang saat ini adalah BPJS gitu. Nah, kita tuh bakalan memaksimalkan program BPJS tersebut gitu. Jadi orang sakit jadi sembuh. Maksudnya gini, orang sakit kan udah kena musibah, terus ngeluarin duit itu juga sesuatu yang berat gitu. Jadi kalau bisa ya udah mereka sakit nggak usah ngeluarin duit gitu. Jadi biar mereka makin sehat, makin seneng gitu. Karena kan kalau kita seneng, tubuh kita juga ikutan seneng. Mental kita juga terjaga. Mental kita juga jadi bagus gitu. Mau joinan? Mau dong. Boleh. Nanti dikabarin ya dok. Terus jadi kita mau jelasin ya ke dokter tentang prodi kita itu gimana? Apa tuh? Kan prodi kita manajemen informasi kesehatan. Jadi yang belum tahu tentang ini prodi manajemen informasi kesehatan itu, manajemen informasi kesehatan itu kita bertugas mengoding penyakit. Ya, kita mengoding penyakit. Jadi dari dapat